Selamat malam Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersatu hati di dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta untuk edisi pada malam hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Mari kita berdoa. Sabdamu yang kudus kiranya menginspirasi kehidupan kami untuk selalu bersyukur dan mengingat Tuhan, serta melakukan kehendak-Mu setiap hari. Anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus sebagai penuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita di malam hari ini berasal dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suara-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu dengan angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, barangkali masih ada di antara kita yang melakukan dikotomi tentang cara menyembah Allah yang benar dalam sebuah ibadah. Ada yang pro pada model kebaktian yang dipenuhi dengan sorak-sorai, musik yang energetik, penuh semangat dan ekspresif. Ada pula yang pro model peribadahan yang kalem, tenang, tetapi menusuk ke dalam kalbu. Pemazmur 95 memberi gambaran bahwa keduanya adalah model yang berkenan di hadapan Tuhan. Sepanjang syukur, pujian, penyembahan, dan ketundukan kita semata-mata tertuju kepada Tuhan Allah dan bukan kepada diri sendiri, apalagi kepada manusia lain yang kelihatan berkuasa di dunia. Mazmur 95 ini adalah sebuah undangan sekaligus pengingat, reminder bagi kita semua. Pertama-tama kita diundang bersorak-sorai dan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua diundang sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan. Kita diundang menyanyikan syukur, tetapi juga untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mazmur 95 ini mulai dengan membeberkan kasih, kemurah hatian dan anugerah Allah yang datang lebih dulu di dalam hidup kita daripada tuntutan-tuntutan melakukan ini dan itu. Demikianlah kita hendaknya memulai hidup kita dengan merespons undangan Tuhan, anugerah Allah. Dan kita bersyukur dan menyembah Allah di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami perubahan. Sebab Allah mengundang kita menyembah-Nya, merendahkan hati, tetapi sekaligus berpartisipasi menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Barulah setelah undangan itu kita diingatkan tentang kesalahan umat Allah di masa lalu. Untuk apa pengingat itu? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Reminder itu adalah sebuah alat bantu bagi kita agar kita tetap berada di jalur yang benar.
Peringatan yang pemazmur sampaikan tidak bertujuan untuk membuat umat merasa bersalah yang mematikan semangat hidup mereka, tetapi untuk menyadarkan umat Allah siapa kita dan dari mana kita berasal. Demikianlah pesannya bagi kita, yakni bahwa Allah mengundang kita dengan segala anugerah dan kasih-Nya, agar kita bersyukur dan menyembah Allah, berbakti kepada Tuhan tidak hanya di hari Minggu, tetapi juga di tiap-tiap hari yang Tuhan anugerahkan, baik dengan sorak-sorai, tetapi juga dalam keteduhan dan kerendahan hati. Dan kita pun diingatkan untuk belajar dan melihat pada masa lalu kita, agar tidak mengulang kesalahan yang sama, melainkan selalu berusaha berubah dan menjadi lebih baik sebagai tanda pertumbuhan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Ajarlah kami untuk selalu berbakti kepada Tuhan, baik dengan sorak-sorai maupun dengan keteduhan hati yang terarah hanya kepada Tuhan saja, agar hidup kami sungguh-sungguh merefleksikan gambar dan citra Allah yang hadir di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.